11.4a Prodi Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus biaya dibayar di muka mata kuliah pemeriksaan akuntansi teori dan kasus. Pengertian akuntansi. Menurut Charles Waring dan kawannya, akuntansi adalah suatu informasi yang menghasilkan suatu laporan yang dibutuhkan oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Siklus atau langkah yang digunakan untuk membuat laporan keuangan dibagi menjadi 8, yaitu transaksi keuangan, mencatat segala transaksi keuangan berdasarkan bukti asli transaksi dalam satu periode akuntansi, membuat jurnal umum berdasarkan catatan nomor 2, membuat buku besar dan neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian dan kertas kerja atau worksheet, membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal, membuat jurnal penutup, dan membuat neraca saldo setelah penutupan. Ada pula pengertian dan tujuan auditing. Pengertian auditing adalah proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi suatu bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian dan tindakan ekonomi untuk dapat menentukan tingkat kesesuaian antara suatu pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan untuk menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Tujuan auditing dibagi menjadi 2, yaitu 1. Tujuan umum, yaitu menyatakan suatu pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan, hasil operasional dan perubahan posisi keuangan sesuai PAI. 2. Segmentasi audit, yaitu menempatkan jenis transaksi dan saldo perkiraan yang saling berhubungan erat yang dapat memudahkan pelaksanaan auditing. Lalu ada pengertian biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka atau private expenses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengeluaran yang dibayarkan untuk keperluan dalam tahun buku mendatang. Biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Ada pula pengakuan biaya dibayar di muka. Pengertiannya yaitu pengakuan atas biaya dibayar di muka adalah pengeluaran atau biaya dibayar di muka yang merupakan beban untuk periode berikutnya tidak boleh diakui sebagai periode saat ini, tetapi harus diamortisasi atau dibebankan sesuai dengan masa manfaat atas biaya dibayar di muka tersebut. Di sini juga ada jenis-jenis biaya dibayar di muka yang dibagi menjadi 6, yaitu 1. Biaya sewa dibayar di muka. 2. Biaya asuransi dibayar di muka. 3. Biaya gaji dibayar di muka. 4. Biaya bunga dibayar di muka. 5. Pajak penghasilan atau PPh dibayar di muka. 6. Pajak pertambahan nilai atau PPN dibayar di muka. Di sini ada soal studi kasus biaya dibayar di muka untuk pembayaran sewa dibayar di muka oleh PT Seroja. Yang pertama, pada tanggal 2 Januari 2011,
PT Seroja membayar sewa gedung kantor pusat dengan jumlah 225 juta untuk 2 tahun dari tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2011. Yang kedua, pada tanggal 5 Maret 2011, PT Seroja membayar sewa rumah direksi dengan harga 180 juta untuk 6 bulan. Dari tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011. Yang ketiga, pada tanggal 15 Juni 2011, PT Seroja membayar sewa gedung untuk 1 tahun dengan harga 36 juta dari tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan 31 Mei 2011. Yang keempat, pada tanggal 10 Oktober 2010, PT Seroja membayar sewa gedung lagi dengan harga 21 juta untuk 6 bulan dari tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan 31 Maret 2011. Dari soal tersebut diminta buatlah kertas kerja audit untuk rekening sewa dibayar di muka. Nah, di sini ada penjelasan jawaban untuk soal tadi. Untuk nomor 1, PT Seroja membayar sewa gedung kantor pusat seharga 225 juta selama 2 tahun dari tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2011. Sewa per bulan sama dengan 225 juta dibagi 24 sama dengan 9.375.000. Nah, kita hitung untuk per tahunnya berapa. Pada tahun 2010 dari tanggal 1 Januari 2010 sama dengan 31 Desember 2010 sama dengan 30 hari 11 bulan dibulatkan menjadi 12 bulan. Biaya sewa pada tahun 2010 sama dengan 12 dikali 9.375.000 sama dengan 112.500.000. Pada tahun 2011 dari tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 sama dengan 30 hari 11 bulan dibulatkan juga menjadi 12 bulan. Biaya sewa pada tahun 2011 sama dengan 12 dikali 9.375.000 sama dengan 112.500.000. Jadi, sisa sewa biaya dibayar di muka pada 31 Desember 2011 sama dengan 225 juta dikurang 112.500 ditambah 112.500 sehingga menjadi 0 rupiah. Untuk jawaban nomor 2, PT Seroja membayar sewa rumah direksi seharga
harga 180 juta selama 6 bulan dari tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011. Sewa per bulan sama dengan 180 juta dibagi 6 sama dengan 30 juta. Kita hitung per tahunnya. Untuk per tahun 2011 dari tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011 sama dengan 30 hari 5 bulan dibulatkan menjadi 6 bulan. Biaya sewa per tahun pada tahun 2011 6 dikali 30 juta sama dengan 180 juta, sehingga sisa sewa dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2011 sama dengan 225 juta dikurang 180 juta sama dengan 0 rupiah. Untuk jawaban nomor 3, PT Saroja membayar sewa gedung seharga 36 juta selama 6 tahun dari tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan 31 Mei 2011. Sewa per bulan sama dengan 36 juta dibagi 12 sama dengan 3 juta. Nah, kita hitung juga per tahunnya berapa. Untuk tahun 2010 dari tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sama dengan 30 hari 6 bulan dibulatkan menjadi 7 bulan. Biaya sewa pada tahun 2010 sama dengan 7 dikali 3 juta sama dengan 21 juta. Pada tahun 2011 dari tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Mei 2011 sama dengan 30 hari 4 bulan dibulatkan menjadi 5 bulan. Biaya sewa pada tahun 2011 sama dengan 5 dikali 3 juta sama dengan 15 juta. Jadi sisa sewa biaya dibayar di muka pada 31 Desember 2011 sama dengan 36 juta dikurang 21 juta ditambah 15 juta sama dengan 0 rupiah. Untuk jawaban nomor 4, PT Saroja membayar sewa gedung sebesar 21 juta selama 6 bulan dari tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan 31 Maret 2011. Sewa per bulan sama dengan 21 juta dibagi 6 sama dengan 3.500.000. Nah, kita hitung per tahunnya berapa. Untuk tahun 2010 dari tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sama dengan 30 hari 2 bulan dibulatkan menjadi 3 bulan. Biaya sewa pada tahun 2010 sama dengan 3 dikali 3 juta 3.500.000 sama dengan 10.500.000. Pada tahun 2011 dari tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Maret 2011 sama dengan 30 hari 2 bulan dibulatkan menjadi 3 bulan. Biaya sewa pada tahun 2011 sama dengan 3 dikali 3.500.000 sama dengan 10.500.000, sehingga sisa sewa dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2011 sama dengan
21 juta dikurang 10.500.000 ditambah 10.500.000 sama dengan 0 rupiah. Jadi kesimpulannya yaitu biaya dibayar di muka juga adalah biaya yang sudah dibayar di awal periode untuk pembayaran biaya sampai periode yang ditentukan, sehingga biasanya ada sebagian biaya yang dibayar di muka adalah biaya yang dibebankan pada periode yang akan datang. Perusahaan melaporkannya sebagai aset lancar ketika itu berkaitan dengan biaya yang diperkirakan akan dikeluarkan selama 12 bulan ke depan, dan itu diklarifikasikan sebagai aset tidak lancar ketika melebihi 12 bulan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.